Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah pun ikut menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pagi ini kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat korban syukur kita, lewat penyembahan kita pagi ini kepada Tuhan. Karena Tuhan suka disembah, Tuhan suka dipuji. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali umat-Mu berhimpun Tuhan untuk menaikkan pujian syukur. Mereka datang membawa korban syukur mereka setiap pribadi untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah bagi Dia, kita mau menyembah Dia. Mari angkat setiap penyembahan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikira lama-lamai, shikira lama-lamai. Kami bersyukur Bapa pagi ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah, kami bisa datang untuk menyembah-Mu, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah pilih kami Bapa, Engkau pilih kami dari segalanya Bapa, hingga kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Ku sujud di hadapan-Mu, Allah yang mulia. Ku sadari hidup ini hanya anugerah-Mu. Kau pilih diriku dari segalanya. Betapa ku bersyukur Kau angkat aku menjadi anaknya. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah nama-Mu Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku. Mari lewat pujian ini kita mau menyembah Dia, menyenangkan Dia. Ku sujud di hadapan-Mu, Allah yang mulia. Ku sadari hidup ini
hanya anugerah-Mu. Kau pilih diriku dari segalanya. Betapa ku bersyukur Kau angkat aku menjadi anaknya. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah nama-Mu Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku salam. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah nama-Mu Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Dia. Kami sujud Tuhan di bawah kaki-Mu. Ku sujud di hadapan-Mu, Allah yang mulia. Ku sadari hidup ini hanya anugerah-Mu. Kau pilih diriku dari segalanya. Betapa ku bersyukur Kau angkat aku menjadi anaknya. Mari sembah Dia, katakan Hosana. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah nama-Mu Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana,
terpujilah namamu, Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku. Kata Hosana. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah namamu, Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allah. Sekali lagi sembah Dia. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah namamu, Kristus Tuhan. Sembah Kau sekali lagi kata Hosana. Hosana, Hosana, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Hosana, Hosana, terpujilah namamu, Kristus Tuhan. Hosana, Hosana, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, terus nikmati penyembahanmu. Engkau yang ada di rumah, jangan lewatkan pagi ini. Angkat suaramu. Dia Bapa yang dari surga, dari tempat yang maha tinggi, ingin menikmati penyembahanmu. Adakah hatimu haus akan Dia?
Adakah hatimu pagi ini rindu akan Dia? Maka kalau engkau rindu, angkat penyembahanmu, tinggikan Dia. Terima kasih Bapa. Dalam pujian syukur bagi umat-Mu, lewat penyembahan mereka Bapa, nama-Mu diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin masuk lebih jauh Tuhan dalam, kami ingin memuji bersorak bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kekuatan baru akan menyertai bagi umat-Mu. Sekalipun di tengah COVID-19 ini Bapa, kami tidak akan takut Tuhan, karena kami adalah biji mata-Mu. Engkau yang sudah pilih kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hosana bagi Bapa, hosana bagi Yesus, hosana bagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan tetap percaya Yesus adalah pengharapan di tengah kehidupan. Di tengah kesesakan, keberadaan yang seperti ini, yakin dan percaya Dia tidak akan pernah tinggalkan. Semua akan dicukupkan, semua akan dikuatkan. Terima kasih. Mari kita mau sembah Dia. Mari umat Tuhan sembah Dia. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Sekali lagi. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Aku percaya. Kita mau angkat tangan kita, kita mau sembah Dia. Yesus Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus pengharapan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mustahil bagi-Mu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti
pasti ku dapat mujizatnya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yes, Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Aku percaya di tengah badai ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau berserta kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami umat-Mu rindu ingin mendengar Engkau berbicara dan bersabda lewat hamba-Mu Bapa. Mari Kau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Bapa, untuk mengaburkan benih firman-Mu, hingga jemaat-Mu mulai dikuatkan. Sekalipun berjalan di tengah badai, di tengah kegelapan, di tengah kesesakan, tapi mereka akan tetap terus berpengharapan akan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Oh, sungguh besar setiamu. Oh, setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita mau sembah Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
tuliskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih Jesus Lord. Bapa, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Juga Engkau ada bersama keluarga-keluarga yang sedang menonton program ini, Tuhan. Kami tahu Bapa, saat kami memuji, saat kami menyembah, Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Lord Jesus, lepasoko, labasenda kebelabakasa. Saat kami memuji menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Lita kanalabo, syakaya lalabasa. Ratoko no sholo wakalabalabasa. Serebekeme labalabasha. Shadekena tokoro koshkeme la papalabasi.
percaya Engkau mengerahkan bala tentara malaikat surga untuk mengawal jalannya ibadah kami Tuhan. Juga buat saudara-saudara sidang jemaat-Mu yang sedang menonton, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang sedang menyaksikan program ini, juga Engkau jaga, Engkau melindungi dengan tentara malaikat surga, sehingga mereka boleh bisa menikmati hadirat-Mu, bisa menikmati kehadiran-Mu, bisa menikmati kasih-Mu, bisa menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapa. Biar Tuhan, apa yang Engkau mau itu yang aku sampaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Oh ya, saya akan mengingatkan tagline kita. Ya, tahun mujizat perkataan. Sama-sama ya saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Sekali lagi. Tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Amin saudara. Puji Tuhan ya, biar kita mengalami mujizat Tuhan terus-menerus. Walaupun kondisi saat ini mungkin membuat banyak orang khawatir ya. Istilahnya work from home ya, bekerja di rumah, yang kerja kantoran ya. PSBB-nya diberlakukan, kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya seperti sebelumnya. Ada physical distancing-nya, ada jaga jaraknya. Tetapi bersama dengan Yesus kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan buka Alkitab kita saudara. Dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 saudara. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sudah dapat saudara? Sudah? Oke. Saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya ulangi saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Saya akan bacakan satu ayat lagi dari Amsal pasal yang pertama. Ayat yang ke-7. Ya. Sudah dapat saudara? Saya akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, ayat ini kayaknya kontradiksi. Kalau ayat yang pertama tadi dikatakan jangan takut, tetapi di Amsal katakan takut akan Tuhan. Ya, kok saling kayak kontradiksi begitu ya. Hari-hari ini yang mungkin kita karena pandemi corona, ya mungkin banyak orang juga merasa khawatir. Apalagi yang pekerja harian yang boleh dibilang mendapatkan hasil karena bekerja setiap hari baru dapat hasil. Kalau enggak bekerja berarti enggak dapat hasil, saudara. Kalau yang kerja kantoran mungkin masih dapat bulanannya, walaupun mereka masih kerjanya di work from home gitu ya. Nah, hari-hari ini hal-hal yang seperti itu yang buat banyak orang khawatir. Bahkan sekarang sering kali lagi kita mendengar akibat lockdown mungkinnya atau PSBB, begal terjadi semena-mena, banyak berita-berita buruk. Kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang negatif sehingga membuat kita semakin khawatir. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, ya. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan tadi di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan apa?
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dengan bahasa lainnya, jangan takut karena kita ada di dalam kasih Tuhan. Amin, saudara. Karena kita berada di dalam kasih Tuhan. Ya, saya mau ambil terjemahan dari Amplified Version. Dikatakan begini, there is no fear in love, but full ground, complete, perfect. Love turns fear out of doors and expels every trace of terror. Jadi dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bahkan kasih yang sempurna itu melenyapkan semua ketakutan. Amin, saudara. Ya, di dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Mungkin kita pernah mendengar disampaikan mungkin jangan takut, jangan takut. Mungkin saudara pernah dengar dikatakan ada berapa kali saudara di Alkitab? 365 kali kan gitu ya. Pernah kita dengar. Akhirnya setahun 365, berarti sehari itu dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Tapi saya dapat info yang terbaru, ini menurut versinya, versi English versionnya, kalau jangan takutnya itu hanya 103 kali. Ya. Tapi entah mau 365 kali, kayak mau 103 kali, kalau itu firman Tuhan mengatakan, sebenarnya kalau Tuhan menyampaikan satu kali saja sebenarnya sudah cukup. Apalagi 100 kali atau 365 kali, artinya Tuhan mau bilang begini, hey, engkau aman di dalam tanganku. Itu Tuhan mau bilang begitu. Enggak usah takut karena engkau, hidupmu ada di dalam tanganku. Ya, Tuhan mau katakan seperti itu. Tapi seringkali kita lupa, saudara. Iya kan? Seringkali kita kadang merasa khawatir, kadang kita merasa takut. Tapi buat orang-orang yang di luar Kristus perlu takut. Kenapa? Tadi dikatakan karena ketakutan itu mengandung hukuman. Ya. Ada terjemahan lagi dari bahasa Indonesia sehari-hari dari 1 Yohanes 4 ayat 18 ini saya akan bacakan, saudara. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Jadi saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya itu menikmati kasih Tuhan. Ada amin, saudara? Kasih Tuhan betapa luar biasa besarnya buat saudara dan saya. Dia sudah merelakan hidupnya, menggantikan posisi saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau Amsal pasal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan itu, kalau di dalam versinya, English versionnya itu ada 144 kali disebutkan. Di dalam perjanjian baru bahkan ada 19 kali disebutkan. Kita akan lihat bagaimana pengertian takut akan Tuhan. Coba kita lihat di Kejadian, saudara. Pasal 3. Kejadian pasal 3. Pasti saudara sudah tahu ceritanya tentang Adam, saudara. Ya. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ya kan? Kemudian tiba-tiba seperti kayak melek matanya, terus Adam seperti tahu dia telanjang, saudara. Ya, waktu coba kita lihat di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya kan? "Di manakah engkau?" Tapi apa jawab Adam? Dia katakan begini, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Ya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Kata takut di sini punya pengertian karena takut dihukum. Adam itu takut dihukum. Karena apa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Ada konsekuensi dari dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi Adam
sangat takut, ya. Makanya dia bersembunyi. Bukankah saudara, kita juga kadang-kadang kalau kita merasa sedang berdosa, merasa nggak enak, ya, ada beberapa orang di luar sana, kalau diajak ke gereja, wah nggak bisa, kenapa? Belum siap, ya, gue banyak dosa, ya, bukannya datang kepada Tuhan, malah lari jauh daripada Tuhan, ya, biasalah, lumrah lah. Kenapa? Karena Adam sudah memberikan contohnya seperti itu, saudara. Ya, saat dia berdosa, dia tahu, dia takut. Karena dia takut dimarahin, takut dihukum sama Tuhan. Malah dia bersembunyi jauh dari Tuhan. Ya. Jadi takut itu, saudara, lebih percaya kepada kebohongan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan memang iblis maunya kita tetap, istilahnya tuh apa ya, mengunyah dengan kenyang kebohongan-kebohongan yang disuntikan iblis ke dalam pikiran-pikiran kita, saudara. Wah, kalau misalnya kita sakit, kamu gak bakalan sembuh, percuma, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan, bukan akan, sudah disembuhkan. Tapi iblis terus mencokoki kebohongan-kebohongan itu. Dan memang itu pekerjaan iblis. Dia adalah bapa pendusta. Ya, saudara? Nah, takut itu lebih percaya kebohongan daripada kebenaran. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengar lebih baik kita menghindarilah berita-berita yang kurang enak, ya. Ya, kalau sekarang ini cukup kita tahu aja. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita memasukkan dalam pikiran kita, malah kita jadi kita kayak berita itu terekam dalam pikiran kita, justru di situ celah mana iblis akan membuat celah itu semakin besar sehingga kita dicengkram dengan ketakutan. Coba di 1 Yohanes 4 ayat 18b tadi dikatakan ketakutan mengandung hukuman. Ya. Adam takut, dia lari dari Tuhan karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, akibat dari dosa ada konsekuensinya, yaitu maut. Makanya pada saat Adam berdosa, maka Tuhan menjatuhkan hukuman. Adam dihukum, Hawa dihukum, ular dihukum, bahkan tanah pun dikutuk, saudara. Ya kan? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, coba dilihat di kitab Wahyu. Kita lihat lagi Wahyu pasal yang pertama, saudara. Saudara tahu siapa penulis kitab Wahyu? Yohanes. Dia juga yang menulis surat tadi, 1 Yohanes tadi kan? Ya. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi dia katakan jangan takut, karena ketakutan itu mengandung hukuman. Tapi coba kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17, saudara. Sudah dapat, saudara? Ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, dikatakan Yohanes seperti orang mati, dikatakan ya, sama seperti orang yang mati. Maksudnya gimana nih? Sama seperti orang mati. Karena dia sangat ketakutan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Sangat kontras di 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 tadi dikatakan jangan takut. Tapi di Wahyu sendiri dia merasakan ketakutan. Di Kejadian waktu Adam merasa ketakutan dia berdosa, Tuhan memberikan hukuman. Tetapi Yohanes tidak dihukum, saudara. Malah dikatakan
ayat 17. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes, saudara. Yesus meletakkan tangan kanannya. Tangan kanan ini bicara tentang berkat, saudara. Tangan kanan bicara tentang perkenanan. Yohanes karena dia ketakutan tidak mendapatkan hukuman, justru mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Padahal dia tadi ketakutan sama seperti orang mati. Sementara Adam yang ketakutan lari bersembunyi mendapatkan hukuman, saudara. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Ada konsekuensi dari dosa, yaitu upahnya adalah maut. Tapi kenapa Yohanes yang mengalami ketakutan yang tadi katanya konsekuensinya mengandung hukuman, kok tidak mendapat hukuman, sedangkan Adam mendapat hukuman? Malah Yohanes mendapatkan berkat perkenanan Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan bilang apa di ayat 17 tadi? Jangan takut. Nah, kan udah tahu. Dia itu sangat ketakutan. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, kenapa kok bisa ya Adam yang mengalami ketakutan, karena tadi ketakutan itu mengandung hukuman dan mendapatkan hukuman, tetapi Yohanes yang mengalami ketakutan yang sama juga bahwa ketakutan itu mengandung hukuman, tetapi tidak mengalami hukuman. Kita lihat di 1 Korintus, saudara. Pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21. Sudah dapat, saudara? Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab sama seperti 1 ayat 20. Ayat 22, Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang-orang yang bersekutu dengan Adam adalah akan mengalami kematian. Konsekuensi dari dosa, upah dosa adalah maut. Tapi orang-orang yang bersekutu di dalam Kristus tidak mengalami kematian, tapi mengalami kehidupan. Amin, saudara? Amin? Ya. Kalau bahasa Inggris bilang begini. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Ya. Jadi di dalam Adam mengalami kematian. Di dalam Kristus mengalami kehidupan. Berarti enak banget dong orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Bisa berbuat dosa seenaknya aja. Dosa tetap ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Kalau saudara dan saya berdosa, tetap ada konsekuensinya. Cuma bukan saudara lagi yang menanggungnya, tapi Yesus yang sudah menanggungnya di kayu salib. Amin, saudara? Karena apa? Karena ada Yesus. Kita bersekutu di dalam Yesus. Jadi Bapa melihat ada anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga konsekuensi dari dosa itu tidak kita alami, tapi sudah dialami Yesus. Yesus yang menggantikan posisi saudara dan saya. Ya. Kita lihat lagi. Coba di dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Bukan di dalam Adam. Orang yang bersekutu di dalam Adam adalah manusia lama. Manusia yang mengalami konsekuensi dari dosa, yaitu upah dosa adalah maut, kematian. Tapi saudara dan saya yang dalam persekutuan dengan Kristus adalah orang-orang ciptaan baru yang dihidupkan, mengalami kehidupan.
Kenapa? Karena posisi saudara dan saya sudah digantikan Yesus di kayu salib. Amin. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Bahkan di selanjutnya dikatakan, saya ulangi di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan yang lama, persekutuan dengan Adam, ya, kalau dulu kita mengenal dosa warisan, ya kan? Begitu kita lahir, dosa, langsung berdosa, masih bayi berdosa karena dosa turunan. Itu masih hidup dalam warisannya Adam. Tapi saat kita dalam Kristus, maka kita dihidupkan. Semua yang lama itu telah berlalu. Nah, yang baru, persekutuan kita bersama dengan Kristus. Ya. Jadi sebenarnya apa sih pengertian takut akan Tuhan itu? Kalau di luar Kristus, takut akan Tuhan itu berarti aku perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita pasti mati. Ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan sekarang yang apa sih pengertian takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu artinya begini, jangan pernah tinggalkan Yesus, karena tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Amin saudara. Ya. Jadi walaupun kita masih, ya dikatakan sampai tanggal 22 PSBB masih diperpanjang, masih stay at home, work from home, tapi semakin biar persekutuan kita dengan Tuhan semakin intim bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita kita berpikir secara positif lah, dengan hal yang seperti ini, kita bisa kumpul keluarga, ya kan? Bisa ibadah bersama-sama dengan keluarga, ya kan? Segala sesuatunya Tuhan bekerja dalam segala hal. Semua untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi firman Tuhan, tapi biar mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara masih takut, saudara lupa bahwa saudara ada di dalam Kristus Tuhan. Saudara bukan lagi di dalam Adam, tapi saudara ada di dalam Kristus. Kalau saudara menyadari kehidupan saudara, posisi saudara ada di dalam Kristus. Tidak ada kematian, saudara. Yang ada kehidupan. Tuhan yang mengatakan, tidak ada penghukuman. Karena ketakutan itu mengandung hukuman, saudara. Tapi kita dalam Kristus. Tuhan yang sudah menggantikan posisi kita. Dan Tuhan memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Ya. Saya undang pemain musik. Biar kita mau renungkan firman Tuhan, kalau mungkin selama ini kita banyak khawatir. Malah ada lagunya ya saudara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, begitu ya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Nah, sekarang Tuhan menghiasi hidup kita. Oh haleluya. Rabata kayana lotokos kibeyana la balalabash. Kiremi papa la balalabash. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarkan musik terus memuji menyembah Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Kalau saudara mungkin merasa khawatir, merasa ketakutan, saudara lupa bahwa saudara ada di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Kehidupan saudara ada di dalam tangannya Tuhan. Biar kita mau usir segala ketakutan itu, Tuhan cuma mau supaya kita menikmati kasih-Nya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang melimpah buat saudara dan saya. Rau shepi mayas, rapa karana toko koyanalesh, pimeyon lanalosh, yakalabalalabalabas. Kalau engkau ada sampai detik ini, kalau engkau bisa bernafas sampai detik ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Shelelo kalabal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 ala
Kalau detik sampai detik ini engkau bisa makan, semua karena berkat Tuhan. Oh, Dia yang sudah mengatakan, engkau yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Engkau yang susah, Dia mengirimkan roh penghibur buat engkau. Kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan itu, saudara. Biar kita nikmati kasih Tuhan. Lipela masaka lato konolowosha. Erebaseke bela bala la bala la bala la bala la bala la basaka. Yeremela la bala la basaka ya la bala lo. Yerebasaka ya la bala la bala la bas. Engkau hiasi Tuhan hidup kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Saya ingin berdoa buat saudara. Kita mau angkat tangan kita, saudara. Oh. Bapak, kami tahu, kami percaya saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan, Tuhan melakukan kebahagiaan-Mu, Bapak. Libo to motas, lubin madom mimam beliba, ludan dilaga ludan riba libia, bliba labo laba sakara bala lata kadalabos, bella bala 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 kayas, kila bala syata kila bala 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 bala, urabata kadala bala bala bala, urabata kaya pekenya piana bala bala bala, irako syakaya bala kaya. Kami tidak takut lagi, Bapa, karena kami tahu sekarang kami ada di dalam persekutuan dengan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Bagian kami kehidupan, bagian kami hal-hal yang terbaik, karena Engkau sudah menanggung semua di kayu salib bagian-bagian kami yang jelek, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau berkati setiap keluarga, setiap saudara-saudara kami yang menonton program ini. Berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang di dalam kesusahan Tuhan Engkau berikan penghiburan terus, Bapa. Erabo shepikana dalam balalabasa, erabo shepikana balalabasa kalabasa, bekamala bokora mapa parawase, berabokona takaya balalabasa, ekaranos. Kasih-Mu yang sempurna melenyapkan semua ketakutan kami, Bapa. Tapi kekuatan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Tukan odena adaline koskana labas. Siapkan kami terus, Bapa, untuk dibasuh dengan darah-Mu. Blesus kibeyanala. Mari saudara yang kasih, saudara siapkan perjamuan di rumah masing-masing. Saudara, suatu saat Tuhan berkata, "Nak, engkau bikin perjamuan kudus setiap minggu. Karena hari-hari ini sama seperti aku membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku hendak membebaskan bangsa-Mu dari setiap kesulitan ini." Suatu ketika, saudara yang kasih, saya punya teman, dia terpapar oleh COVID-19. Saudara. Dia lakukan tes swab, hasilnya positif. Dan yang dia bisa lakukan hanya mengisolasi diri di rumah. Lalu ketika dia ikut ibadah online dan ikut dia angkat perjamuan itu, dia percaya ada kuasa dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika dia angkat roti dan anggur itu tubuh dan darah itu. 3 hari kemudian dia periksa kembali dan hasilnya negatif, saudara. Hari-hari ini saya mau berdoa sebagai setiap kita. Engkau angkat roti dan anggur, Engkau angkat tubuh dan darah Tuhan. Engkau angkat dengan iman. Maka firman-Nya jadi dalam hidup. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Tuhan, kami mengangkat tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Inilah perjanjian yang kekal atas hidup kami. Perjanjian yang tertinggi. Perjanjian yang mengcover kami, menudungi kami dengan darah Kristus sendiri. Jaminan kesembuhan, jaminan perlindungan Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi ikatan yang kudus antara kami dengan Tuhan. Saat kami memakan dan meminumnya, kami satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau yang melekatkan hidup-Mu Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Seperti firman-Mu. Inilah penyerahan kami, Tuhan. Inilah perjanjian kami. Inilah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saat kami memakan dan minumnya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berkurangan disediakan Tuhan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dengan iman di dalam nama Yesus. Saudara angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita meminum dengan iman di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, oh, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena tubuh dan darah-Mu Yesus, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami lepaskan kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap hidup kami. Semua yang sakit disembuhkan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima penghiburan di dalam nama Yesus. Terima kelepasan di dalam nama Yesus. Terima penyediaan kelimpahan di dalam nama Yesus. Tiada terkasih. Karena salib-Mu Tuhan, ya dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami mau mengatakan COVID-19 akan segera berakhir di dalam nama Yesus. Mari saudara yang kasih, saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari saudara yang kasih, siapkan persembahanmu, kita angkat bersama-sama. Kita akan deklarasi di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru, serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara boleh transfer di rekening yang ada di bawah ini. Mari kita satukan hati dan iman percaya, kita berdoa buat bangsa ini, saudara yang kasih. Bagi bangsa ini
kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia, Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaktifkan setiap malaikat perlindungan atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dan kami berkatakan, ini adalah masa pembebasan. Ini adalah di mana Tuhan menyatakan kegenapan firman-Nya jadi atas bangsa kami. Kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, Engkau sedang melawat bangsa kami. Engkau sedang menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata, angka kesembuhan semakin melonjak drastis, semakin melonjak drastis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata, stop angka kematian, stop angka kematian di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jehovah Rafa, Jehovah Magen, Tuhan adalah Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Dan kami berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan yang sempurna terjadi atas bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan, presiden, wakil beserta semua menterinya, Tuhan. Berikan roh hikmat pengertian untuk mengatur semua dan segala sesuatunya, Tuhan, sehingga pandemi ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kuasa Roh Kudus menguasai para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh bekerja dalam ketepatan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
memenuhi nama Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara kasih. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnis dan studimu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dalam keberhasilan dan keberuntungan yang ajaib. Diproteksi engkau dari setiap virus-virus, diproteksi engkau, dilindungi engkau dari setiap mara bahaya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.